Halo, kami dari kelompok 5 bakalan ngebahas tentang topik kami, yaitu pengumpulan informasi atau responden dan pengumpulan data evaluasi penyuluhan pertanian. Nah, anggota kelompok 5 ini terdiri dari 6 orang. Ada Mufid Rijal, ya saya sendiri, terus ada Mas Uus, ada juga Kak Putri, terus ada juga Ria Tamara, ada juga Novita, ada juga Muhammadun. Nah, untuk pembahasannya kita bakal bagi jadi 5 poin ya teman-teman. Untuk poin yang pertama itu adalah pengertian evaluasi, pengertian responden, penarikan sampel, dan ciri-ciri sampel. Nah, untuk materi yang pertama ini bakalan dijelasin sama Kak Put. Kepada Kak Put, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi penyuluh pertanian. Evaluasi penyuluh pertanian merupakan suatu sistem untuk memperoleh informasi yang relevan dan mengetahui sejauh mana perubahan perilaku petani dan hambatan yang dihadapi petani, serta sejauh mana efektivitas rancangan program penyuluhan pertanian dalam merencanakan program pertanian. Dan responden atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling yang digunakan. Ini adalah penarikan sampel. Penarikan sampel dalam evaluasi penyuluh pertanian bertujuan untuk mendapatkan sumber data yang mempresentasikan populasi sehingga informasi yang terkumpul sesuai dengan harapan. Sampel dalam bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian, dan sampel diambil dari keseluruhan objek dan yang diteliti. Selanjutnya, menurut Teken, ciri-ciri sampel yang ideal adalah dapat menghasilkan gambaran yang dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan standar dari taksiran yang diperoleh, sederhana sehingga mudah dilaksanakan, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah. Oke, poin 1 udah dijelasin sama Kak Put. Nah, sekarang poin kedua. Poin kedua itu tentang teknik pengambilan sampel yang bakal dijelasin sama Mas Muhammadun. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel, yaitu cara-cara atau teknik yang digunakan dalam mengambil sebuah sampel penelitian atau evaluasi. Nah, dalam teknik pengambilan sampel ini secara garis besar terdapat dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama yaitu probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memiliki peluang sama setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, atau dalam kata lain probability sampling adalah sampel acak. Nah, dalam probability sampling ini terdapat beberapa macam teknik. Yang pertama yaitu simple random technique, atau dalam kata lain yaitu pengambilan sampel secara acak dan sederhana, di mana teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan mengambil anggota responden secara acak tanpa memperhatikan terata dalam populasi. Contohnya yaitu evaluasi atau penelitian terhadap penyuluhan yang sudah kita lakukan kepada anggota kelompok tani A. Nah, setiap anggota kelompok tani A memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Metode pengambilan sampel ini bisa dilakukan dengan cara undian atau random angka atau urutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu proportional stratified random sampling, atau pengambilan sampel pada populasi heterogen dan strata. Contohnya yaitu siswa sebagai sampelnya. Nah, maka kita perlu klasifikasi siswa tersebut, misalnya dari kelas A, kelas B, kelas C, atau kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kemudian yang selanjutnya yaitu disproportional stratified random sampling. Disproportional stratified random sampling ini hampir sama dengan proporsional, tetapi yang membedakan yaitu kalau disproportional itu kurang proporsional karena ada data dalam satu kelompok yang memiliki nilai yang kecil dibandingkan dengan yang lain, maka data yang kecil itu dijadikan sebagai data sampling. Kemudian yang selanjutnya yaitu area sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan area. Contohnya yaitu di kelompok tani A, kelompok tani B, dan lain sebagainya. Kemudian cluster sampling, yaitu teknik mengambil sampel berdasarkan gugus atau cluster. Misalnya sebuah penelitian ingin mengetahui pendapatan keluarga dalam suatu desa dengan berbagai cluster, misalnya dari segi pekerjaan seperti tani, buruh, PNS, dan nelayan. Kemudian yang kedua yaitu non-probability sampling atau sampel berdasarkan pilihan. Dalam non-probability sampling ini terdapat beberapa macam teknik. Yang pertama yaitu
sampling sistematis, yaitu memilih sampel dari suatu urutan daftar menurut urutan tersebut. Misalnya tiap individu urutan ke n, seperti kelipatan ke-5, kelipatan ke-10 dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu sampling kuota, yaitu teknik sampling didasarkan pada terpenuhinya jumlah sampel yang diinginkan. Contohnya kita ingin sampel 30, 20 dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sampling accidental, yaitu sampel yang diambil dari siapa saja yang kebetulan ada. Contohnya pas kita ke lahan, kita menemukan petani, maka petani itu bisa kita jadikan sampel. Kemudian yang keempat yaitu purposive, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu. Contohnya kita ingin mengevaluasi kinerja penyuluh, maka yang dijadikan sampel adalah penyuluh tersebut. Kemudian yang kelima yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan sampel tidak ditentukan batasannya dan jumlahnya, akan terus bertambah sampai peneliti menilai data yang dikumpulkan dari sejumlah informan tersebut telah mencapai titik jenuh. Yang terakhir yaitu snowball sampling, yaitu penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Contohnya peneliti kurang puas dengan 10 responden pertama. Nah, si peneliti ini bisa meminta untuk responden yang pertama untuk menunjuk orang lain yang bisa dijadikan sampel seperti itu. Terima kasih banyak Mas Madun telah menjelaskan dan memberitahu kami tentang poin kedua. Nah, sekarang kita melangkah ke poin ketiga ya. Nah, poin ketiga ini tentang jumlah atau ukuran sampel dan pengambilan atau pengumpulan data yang bakal dijelaskan sama Mas Uus. Kepada Mas Uus, saya persilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jumlah atau ukuran sampel. Nah, ukuran sampel di sini ialah banyaknya anggota populasi yang akan mewakili populasi tersebut atau banyaknya anggota populasi yang akan menjadi sampel. Nah, apabila ukuran sampel adalah 100%, maka jumlah sampelnya sama dengan jumlah populasi. Berkaitan dengan ketentuan tentang jumlah sampel ini, nah terdapat rumus untuk mencari jumlah sampelnya. Nah, di dalam jumlah sampelnya ini nanti terdapat juga tentang bakuan jumlah sampel yang harus diambil. Nah, dengan memasukkan besarnya populasi, z-score, unit populasi, simpangan baku, dan tingkat kesalahan atau error yang dapat ditolerir. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk rumusnya akan ditampilkan dalam video ini juga. Nah, dalam pemakaian rumus ini nanti ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena yang pertama, jika ukuran populasi terlalu besar, maka jumlah sampel yang harus diambil juga semakin besar. Yang kedua, jumlah populasi sulit diketahui. Yang ketiga, z-score dari setiap unit populasinya. Nah, yang keempat yang harus diperhatikan adalah penggunaan ketentuan besarannya atau simpangan baku hanya dimungkinkan jika telah dilakukan penelitian verifikasi atau penelitian tentang topik serupa secara berulang-ulang. Nah, untuk yang kelima, penggunaan ketentuan besarannya atau tingkat kesalahan yang ditolerir juga harus diperhatikan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber dari sumber primer ataupun sumber sekunder. Nah, untuk sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Nah, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen, seperti itu. Baik teman-teman, untuk dari saya cukup di situ. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, sekarang sudah tahu kan ukuran sampel itu gimana dan pengambilan datanya. Nah, makasih ya Mas Uus. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang metode kuantitatif yang bakal dijelasin sama Mbak Novita. Kepada Mbak Novita, saya persilakan. Saya Revita Aulan Kirana, semester 5 PBB 2 dari kelompok 5, ingin menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu dengan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kuesioner, observasi, dan wawancara. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sedangkan observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya. Nah, dari observasi ini ada dua jenis observasi, yaitu observasi berperan serta dan observasi non-partisipan. Untuk observasi non-partisipan itu ada dua jenis, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur artinya sebelum melakukan observasi itu kita memiliki rencana atau sistematisasi di mana
apa yang akan kita lakukan itu sudah kita rencanakan di awal. Sedangkan untuk observasi non partisipan tidak struktur, artinya kita tidak melakukan observasi itu secara sistematis atau secara spontan saja seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara. Teknik pengumpulan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit. Dan wawancara juga dibagi menjadi dua, yaitu wawancara struktur dan wawancara tidak terstruktur. Sama seperti observasi, wawancara terstruktur yaitu wawancara yang sebelum melakukan wawancara sudah ada sistematisasi atau rancangan-rancangan tentang apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita tanyakan kepada responden. Sedangkan untuk wawancara yang tidak terstruktur, kita tidak memiliki atau kita tidak membuat rencana apa saja yang akan kita lakukan saat wawancara seperti itu. Wah, terima kasih Mbak Novita. Sekarang kita jadi tahu apa itu metode kuantitatif. Nah, selanjutnya kita bakal bahas metode kualitatif yang bakal dijelasin sama Mbak Tamara. Kepada Mbak Tamara, kami persilakan. Lanjut pada metode kualitatif. Jadi, pada metode kualitatif ini dalam penelitiannya tidak melakukan pengukuran, tetapi eksplorasi untuk menemukan. Maka yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian ke lapangan. Pada metode kualitatif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada participant observation, yang kedua ada in-depth interview, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang keempat ada triangulasi. Pada participant observation itu ada observasi partisipatif, terus serang atau tersamar, dan tak berstruktur. Jadi, pada observasi partisipatif ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian. Jadi, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Kemudian pada observasi terus terang atau tersamar, jadi peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas seorang peneliti ini. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Dan observasi tak berstruktur itu dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur dalam menggunakan pedoman observasi. Itu untuk metode kuantitatif. Kemudian ada in-depth interview atau pengumpulan data dengan wawancara. Jadi pada pengumpulan data dengan wawancara ini terbagi menjadi 3, terstruktur, semi terstruktur, dan tak berstruktur. Pada wawancara terstruktur, di sini teknik pengumpulan datanya adalah bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Kemudian untuk wawancara semi terstruktur ini adalah jenis wawancara yang sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dan yang ketiga, wawancara tak berstruktur ini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Kemudian metode selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi itu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh sejarah pribadi ataupun karya dari responden. Dan yang terakhir adalah metode triangulasi. Jadi, teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang ada. Peneliti menggunakan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data. Teknik ini berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk data dari sumber yang sama.
Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan metode kualitatif. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia penyampaian materi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator, kalau ada salah mohon maaf, juga mewakili teman-teman saya. Kalau misalnya ada salah-salah kata juga mohon maaf. Dan jika ada yang materi yang keliru dari kami yang kami sampaikan, kami mohon untuk dikoreksi dan diberikan sarannya. Terima kasih, bye-bye.